warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo guys. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Apa kabar guysku ya? Semoga kalian sehat selalu dan tentunya kalian itu dilindungi ya sama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya apapun yang jadi keinginan kalian, kalian itu tercapai lah intinya gitu ya. Mohon maaf aku agak sembab-sembab sedikit matanya guysku ya. Biasa perempuan mah gitu kalau ada sesuatu tuh nangis gitu ya kan guys gitu ya. Terkadang menangis itu bukan solusi ya, tapi membuat lega gitu ya, meskipun memang tidak memberi solusi gitu ya. Kalau perempuan sih, kalau aku ya, gak tahu perempuan lain ya. Kali ini Rifani mau ngebahas apa sih? Tentunya cerita si anak rantau ya guys ya. Tentang apa gitu? Tentang Q&A yang diadakan sama Rifani Munawar gitu guys ya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, juga share dan follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Selamat menyimak. Oke guysku, hai, waktunya Q&A. Jadi Rifani tadi membuat postingan ya, sekitar jam berapa sih nggak tahu, pokoknya jam 12 Rifani buat postingan. Yuk Q&A bareng Rifani Munawar tanpa sensor gitu. Cuman kalian kayak merasa tersalahpahami dengan tanpa sensornya itu gitu ya. Jadi pertanyaannya benar-benar tanpa sensor gitu. Padahal tanpa sensor itu maksudnya kalian bisa nanya aku apa aja gitu, tapi ya itu gitu, misal pekerjaan, sekolahnya di mana, terus kuliahnya dulu di mana gitu ya. Tanpa sensor tuh itu hal-hal pribadi yang akan aku bagi gitu. Tapi ternyata pertanyaannya jauh dari kata itu. Tapi nggak apa-apa karena Rifani Munawar sudah janji sama kalian gitu untuk menjawab semua hal tanpa sensor dan tanpa dilewatin gitu ya. Jadi aku akan menjawab satu persatu pertanyaan yang kalian kasih ke aku gitu guys ya. Nah karena berhubung gak mau banyak banget pertanyaannya, Rifani udah tutup gitu ya. 5 jam Rifani langsung tutup gitu, karena kan kalau banyak banget tuh durasi ya. Oke, pertanyaan pertama itu datang dari Bang Ray Baskara ya. Oh Bang Ray ini adalah subscriber sejati dan setia aku gitu. Aduh I love you banget ya buat Bang Ray ya. Dimanapun aku berada selalu ada dirinya. Oke guys. Oke, kakak kenapa makin males buat YouTube padahal kami nunggu tiap hari, katanya gitu. So sweet, gemes. Jadi bukan males guys, jadi aku ada pekerjaan yang emang gak bisa ditinggalin gitu, dan emang lagi sibuk-sibuknya gitu. Terus pas aku mau buat YouTube tuh aku harus bener-bener apa sih namanya itu, perfect aja gitu, maksudnya bukan perfect dari hal apapun gitu. Jadi kan aku selalu ngangkat nih tentang Aceh gitu, jadi kalau misalkan aku asal-asalan ngangkat berita tentang Aceh, takutnya itu nanti jatuhnya salah gitu. Jadi aku nggak bisa asal-asalan kalau ngangkat tentang masalah Aceh gitu ya kan. Nah berhubung aku lagi sibuk nih, lagi gabung di sebuah media, jadi agak-agak terbengkalai. Tapi mudah-mudahan kedepannya mah nggak gitu ya Bang Rai gitu. Kedepannya mah aku lebih lagi ya, lebih konsisten lagi dalam mengelola YouTube aku. Makanya kalian selalu dukung aku dong, karena sebenarnya ini tuh perayaan di 5.000 subscriber aku. Setelah kemarin aku dalam 1 bulan bisa memuncak di 4.000 gitu ya, tapi setelah itu 5 bulan aku stuck di situ dan susah banget naik untuk ke 5.000. Jadi tolong kalian jangan gituin aku. Oke ya, selanjutnya ya. Ini Bang Didi Kreator. Oke. Yang pertama ini banyak pertanyaannya tapi satu gitu, orangnya sama. Neng, suka cowok romantis apa cuek? Suka brewokan apa pelontos? Suka yang kekar apa yang kurus? Paling suka bagian mana area cowok? Jawab tanpa sensor. Yang pertama, suka cowok romantis apa cuek? Kalau aku sih lebih suka cowok yang tengah-tengah. Tengah-tengah tuh nggak romantis nggak cuek, tapi pas waktu dideketin, kalau misalnya cowok itu lagi PDKT sama aku tuh nggak suka berlebihan gitu. Mungkin karena akunya belum suka. Tapi kalau udah bucin, aku tuh pengen diperhatiin juga gitu guys, nggak mau dicuekin gitu. Jadi ya intinya mah aku tuh tipikal orang yang suka gengsi, ngehubungin duluan, atau misalkan ngechat duluan, atau misalkan say hello duluan, terus minta video call gitu. Tapi aku tuh pengen diperhatiin gitu. Jadi kadang itu tuh nyiksa sendiri gitu, karena awalnya memang si cowok itu udah cuek sama aku. Misalnya bukan cuek ya, ngedeketinnya itu bisaan banget ya, kalau kata orang Sunda mah ya, bisa ngetarik ulur. Jadi pas ngedapetin aku tuh ya udah, dia juga nggak merubah diri dia gitu, tapi akunya tuh pingin dia itu lebih perhatian gitu. gitu ya.
Kok jadi curhat? Bukan curhat, ini mah kan ditanyain lebih suka cowok romantis apa cuek. Tengah-tengah sih, nggak berlebihan, biasa aja, tapi berkesan, bikin kesan gitu. Nggak alay juga sih gitu, karena gimana ya, kayak yang digombalin-gombalin tuh kayak udah basi banget gitu, kayak yang aduh udah sering digituin gitu. Jadi pinginnya tuh nyari cowok yang beda dari yang lain, dan ya gitu deh. Yang kedua ya, suka yang berewokan apa pelontos berewokan guys. Seksi. Suka yang kekar apa yang kurus? Enggak kekar, enggak kurus, biasa aja, karena aku pun gembita gemuk gitu ya. Dan aku tuh tidak physically banget sih. Menurut aku, kalau aku sih ngedeketin sama orang tuh, aku lebih kebanyakan sukanya tuh bukan yang ganteng guys, tapi yang manis gitu. Aku tuh suka cowok manis gitu, nggak tahu kenapa gitu. Kalau yang ganteng itu bisa ngebosenin gitu, terus ya ngebosenin kadang-kadang gitu, diliatin bosen gitu. Tapi yang manis itu nggak akan bikin bosen. Jadi aku tuh lebih suka yang manis gitu daripada yang ganteng gitu. Jadi apa sih, ya itu tadi, nggak kekar nggak kurus gitu, biasa aja. Terus kalau physically sih nggak, aku mau dia gemuk mau dia kurus, yang penting dia menyamankan aku, intinya menerima apa adanya. Aku nggak cantik guys gitu. Jadi ya kalau aku muluk-muluk banget dalam masalah fisik sih kayak keterlaluan banget gitu ya. Jadi ya udahlah gitu. Oke, selanjutnya jawab ya. Oh ini apa sih, mana sih, oh iya ini, paling suka bagian mana area cowok? Jawab tanpa sensor gitu ya. Area cowok paling suka yang mana? Area cowok paling suka yang mana? Aku suka dari senyumnya sama matanya. Kalau senyumnya manis tuh aduh bikin ngeleleh gitu. Aku tuh kan ngeliat cowok tuh pertama tuh dari senyumnya gitu. Jadi aku tuh bisa suka sama cowok kalau senyumnya itu manis. Tuh aku langsung bisa suka gitu. Kayak misalkan aku ketemu nih sama cowok di luar gitu, terus kayak yang pas manis banget senyumnya tuh, ya lo langsung dalam hati tuh aku pingin semoga dia tuh ngepdkt-in aku gitu kan. Jadi langsung gitu, cinta pada pandangan pertama tuh ketika lihat senyumnya. Terus yang kedua, matanya gitu. Matanya tuh kayak isi gitu, ngerti gak sih, kalau natap kita tuh kayak waduh, kita tuh orang yang paling disayang sama dia gitu. Gimana Bang Didi kreator? Udah puas jawaban pertanyaan dari aku ya. Kalau kurang puas, bertanya lagi di bawah. Oke. Yang selanjutnya, ini dari Bang Rai Baskara lagi, 2 pertanyaan ya, karena aku nggak akan skip pertanyaan, oke? Benar nggak sih kakak suka sama cowok Aceh karena cowok Aceh itu besar? Besar apanya guys? Ini tuh kayak ambiguitas banget gitu ya, besar. Ya besar tuh apanya gitu ya? Kalau besar ini ya besarnya itu kayak kok grogi. Bukan grogi, besarnya tuh ya besar keberanian, besar rasa cintanya, besar rasa kasih sayangnya, besar semuanya lah ya, besar penghasilannya. Besar rasa sayangnya, besar rasa cintanya, besar keberaniannya untuk meminang aku dan memberikan kepastian kepada aku gitu ya. Itu kan, iyalah, karena cowok Aceh tuh besar guys, besar keberanian, besar rasa sayangnya, besar cintanya, bener nggak? Besar apa lagi? Ya besar jiwanya untuk menerima kita apa adanya. Oke, skip. Oke, lanjut ya. Dari Teuku Aiman Ashidik. Oke. Wah, nantangin nih, hahaha. Neng lagi jalan sama cowok mana, orang mana, publish dong fotonya biar kita mundur teratur, janji nggak pakai sensor katanya, hahaha, tadi gitu. Wah, kalian itu memanfaatkan diriku ya guys gitu. Lagi sama orang mana, orang Aceh. Acehnya Aceh mana, orang Aceh. Acehnya kasih tau nggak ya? Acehnya Aceh Timur. Terus apa dia bilang, fotonya dong katanya gitu kan, fotonya biar kita mundur teratur, publish fotonya.
Nggak usah dipublish deh, nanti pelakor-pelakor pada mampir. Nanti kamu juga suka sama cowok aku, karena kan sekarang lagi musim loh suka sama cowok suka sama cowok. Iya, amit-amit. Ini aku gambarin aja ya, seperti apakah dia. Senyumnya manis banget, bibirnya nggak tebal nggak tipis, biasa aja, matanya belok, hidungnya mancung, kumisan berbewok, terus rambutnya belah pinggir. Coba kalian yang bisa mengukir gitu ya, mengukir foto wajah seseorang gitu ya, coba kalian lukis gitu apa yang aku sebut tadi. Senyumnya sih yang paling manis tuh banget gitu ya. Orang mana udah dijawab ya. Senyumnya tinggi, nggak tinggi banget, biasa aja, baik banget. Terus apa lagi ya, udah kan pertanyaannya itu. Nah, kalau misalkan kalian mau lihat wajahnya itu tadi, coba kalian lukis apa yang aku bilang gitu. Hidungnya mancung, bibirnya nggak tebal nggak tipis, biasa aja tapi seksi. Senyumnya manis guys, meleleh pokoknya. Tuh waduin bapak lo ya. Nah ya, matanya belok, berewokan. Gimana sih orang Aceh ganteng? Hello, motherfucker. Oh my god, orang Aceh kan ganteng itu relatif, tapi alhamdulillah kamu selalu dapetnya yang ganteng-ganteng cuy. Gimana tuh ya? Aduh. Oke guys. Oke. Bang Ari Embo Channel, oke. Mau nggak jadi pacar aku? Dijawab ya. Mau nggak jadi pacar aku? Baru aku jawab tadi, aku sudah punya pacar. Bukan pacar sih, maksudnya orang yang spesial di hati aku, dan aku menjaga hati untuk dia gitu. Jadi ya kalau urusan ke depan jodoh nggak jodoh mah bukan urusan aku gitu. Terus kalau misalkan dia juga jadi berubah suka dan cintanya sama aku juga, mudah-mudahan ya kalau dia berubah jadi nggak cinta, aku juga jadi nggak cinta ya gitu. Karena pastinya kalau mencintai seseorang bertepuk sebelah tangan itu sakit ya. Nah guys, jadi gitu ya, udah digambarin tuh ya sosok cowok. Kalau publish sih, yang pertama aku nggak pernah nge-publish siapapun. Maksudnya dia belum jadi suami aku dan aku tidak mau mempublishnya. Bukan karena aku tidak bangga bersamanya ataupun dia tidak bangga bersama aku. Maksudnya ada area-area privacy yang mungkin dia jaga gitu. Dan kadang kata orang kan, oh kalau kamu nggak mau nge-publish cowok kamu tuh berarti kamu nggak dianggap gitu sama cowoknya, berarti cowoknya malu gitu punya kamu gitu, ada kamu gitu. Tapi aku dari dulu sih jarang banget nge-publish. Nah, sama sih sekali 2 kali aku publish gitu di Instastory. Tapi kalau misalkan cowoknya yang sekarang deket sama aku, dia nggak mau publish, kalau buat aku sih nggak masalah, is okay gitu ya. Kalau misalkan dalam hatinya dia malu karena sama aku, ya nggak mungkin juga dia bareng aku sampai sekarang gitu. Maksudnya telepon atau ngechat WA gitu ya kan. Kalau misalkan dia malu sama aku gitu aja sih aku mah gitu. Aku nggak mau ribet gitu. Aku mah tipikal cewek yang nggak mau ngeribetin gitu. Ngeribetin pikiran aku, memikirkan sesuatu hal-hal yang negatif tentang pasangan aku gitu. Intinya ya kalau nggak percaya nggak usah dijalanin gitu. Kalau percaya ya udah jalanin. Kalau misalkan cinta ya udah jatuh cinta lah, kalau memang enggak ya udah mundur lah. Kalau memang bahagia ya udah jalanin, kalau memang nggak bahagia ya udah selesai gitu. Ya meskipun memang gampang banget sih di mulut gitu, tapi aku tipikal orang yang begitu. Maksudnya kalau memang udah nggak bisa ya udah gitu. Oke, ini pertanyaan dari Mbak Adelia Trihaptati, subscriber aku dari Jambi. Jadi dia nanyain, kakak guys selalu bahagia, kayaknya gak ada masalah. Hidup tersulit apa yang kakak lewatin? Pernah merasa di posisi paling bawah enggak kak?
Aku selalu bahagia bukan karena aku nggak ada masalah. Aku selalu bahagia bukan karena aku tidak punya beban dalam hidup. Semua orang juga punya beban guys, punya masalah masing-masing. Tapi aku tidak pernah membandingkan hidup aku dengan orang lain. Apa yang aku miliki saat ini, kekurangan, baik kelebihan, aku syukuri aja gitu. Terima kasih ya Allah sudah memberikan kelengkapan. Aku masih bisa lihat, masih bisa makan, masih bisa menikmati hidangan-hidangan di dunia ini gitu ya, masih bisa menghirup dengan baik ya, meskipun aku mempunyai masalah yang mungkin berat gitu untuk aku hadapi gitu, tapi ya sudah gitu, ketika pagi-pagi aku bisa buka mata, bisa menghirup udara segar, aku yakin Allah tuh menyiapkan jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut, hanya saja belum waktunya gitu. Dan untuk mencapai waktu itu ya kita butuh proses, mungkin jatuh, sakit, dihina orang, dimaki, dicaci, dibully gitu. Itu tuh pasti kita akan melewati masa-masa itu. Terus hal yang terburuk yang merasa aku tuh down banget, ketika gimana ya, ketika aku ngerasa aku sudah melakukan kesalahan gitu, tapi dan bahagia, bukan hal terburuk sih, kayak aku udah melakukan kesalahan gitu, terus Allah itu negur aku gitu, jadi aku tuh sadar aku tuh salah gitu ya kan, jadi kayak ngerasa banget Allah tuh sayang banget sama aku ya, maksudnya meskipun memang negurnya itu lumayan sakit gitu guys dalam hidup aku tuh gitu, jadi aku nggak pernah ngalamin ini dan memang bener-bener sakit banget gitu, terus Allah tuh negur aku gitu, ih kamu tuh salah nih, lurus gitu, kamu harus balik lagi nih ke jalan ini gitu ya, meskipun dengan caranya yang lumayan sulit aku hadapi gitu, tapi ya itu, aku tidak pernah merasa apa yang terjadi dalam hidup aku itu adalah sebuah kegagalan, atau misalkan apa yang terjadi dalam hidup aku itu adalah sesuatu yang harus dikeluhkan gitu. Aku mencoba untuk bahagia dengan cara aku, dan tentunya untuk bahagia dalam situasi apapun gitu. Mau aku sedih, mau aku senang, mau aku ada duit atau aku nggak ada duit, aku harus berusaha bahagia. Jadi ya itu sih hal yang paling sulit aku hadapi. Sekarang juga aku sedang mengalami hal yang sangat sulit untuk aku hadapi. Tapi aku tidak pernah mengeluhkan itu baik di media sosial, baik aku misal dalam YouTube gitu, sedih-sedihan gitu, galau-galauan gitu, paling sekedar quote untuk menguatkan aku aja gitu ya. Karena apa gitu, kesedihan itu hanya aku bagi dengan Tuhanku gitu. Ketika aku menangis ya, ketika aku bersujud sama Allah, minta kelapangan hati, kekuatan dan solusi gitu. Dan aku yakin pasti ada solusinya, ketika kita tidak menyerah dan kita selalu berjuang, itu pasti ada solusinya. Cuman ya kalau kalian sedang berada dalam masalah, jangan pernah nggak hadapi aja gitu, karena yang mempersulit itu sebenarnya itu bukan masalahnya, tapi diri kalian menghadapi masalah tersebut gitu. Masalah kecil itu bisa jadi besar kalau kalian merasa itu besar, tapi masalah besar bisa jadi kecil kalau kalian merasa ya is okay, kita jalanin aja apapun yang terjadi. Oke gitu Bang Adel, panjang ya. Oke, selanjutnya banyak sih pertanyaannya cuy. Hai kakak, salam kenal. Aku baru beberapa hari salam kenal. Baru beberapa hari saya kecanduan video kakak. Terima kasih. Terima kasih Bang Teguh Arjun Ubaidillah ya. Pertanyaannya, pernah diperlakukan gak baik sih? Pernah diperlakukan gak baik gak sih kak sama orang Aceh? Dan hal yang paling kakak gak suka di Aceh itu apa? Diperlakukan gak baik sama orang Aceh. Nah, Aceh itu adalah sebuah daerah. Manusia itu ada di setiap daerah gitu. Jadi kalau misalkan diperlakukan tidak baik sama orang Aceh, bukan Acehnya sih yang aku sorotin, tapi orangnya. Di setiap daerah juga banyak kok yang jahat. Di setiap daerah juga banyak kok yang gak baik gitu. Jadi kalau aku pernah tidak enak dengan orang Aceh, aku bilang enggak, bohong. Ada gak enaknya gitu ya. Gak enaknya ya mungkin ya biasalah, itu masalah pribadi sih menurut aku gitu. Kayak aku berhubungan sama orang Aceh terus dia selingkuh segala macem gitu kan, terus dia nggak sesuai dengan ekspektasi aku, tapi sebenarnya sih itu salah aku sendiri sih. Maksudnya kayak aku berhubungan sama dia, terus aku berekspektasi bahwa dia itu sesuai dengan pikiran aku, setia, baik segala macam gitu ya kan, ternyata kebalikannya. Ya udahlah, nggak masalah gitu ya, gitu guys. Terus hal yang paling kakak nggak suka di Aceh itu apa? Hal yang paling aku nggak suka
apa ya hal yang paling aku nggak suka di Aceh? Ini harus berpikir keras karena kayaknya nggak ada sih, aku suka semua. Bentar, aku harus berpikir keras. Ini bukan di Acehnya sih gitu, kayak teman-teman aku mungkin ya, yang teman-teman aku gitu lelet gitu, ada yang lelet gitu nyantai gitu ya, maksudnya jam 8 dikerjain, besok deadline dikerjainnya tuh hari ini gitu gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang nggak mau lelet gitu, aku benci gitu, itu aja sih. Aku tuh kayak kurang suka sama jiwa santainya gitu. Terus kayak ya itu, kalau pacaran tuh kayak ngopi tuh kewajiban bagi cowok Aceh ya kan, jadi kayak sebel aja gitu ya kan, kita itu lebih penting daripada ngopi itu lebih penting daripada kita ceweknya gitu. Ada lagi nggak sih? Oke. Ini adalah Teh mau tanya hal apa yang nggak ditemuin di Aceh tapi ada di Bandung, kota lain gitu, dan sebaliknya hal apa yang nggak ditemuin di kota lain tapi ada di Aceh. Hal apa yang nggak ditemuin di Aceh yaitu Qonun Jinayat, hukum syariat Islam. Di Indonesia hanya Aceh aja yang menerapkan hukum syariat Islam, apalagi sekarang kayaknya udah semua deh. Di Aceh itu ekonominya harus syariah, jadi nggak ada lagi bank konvensional. Makanya kemarin aku agak ribet sih guys gitu, karena kemarin itu ATM aku harus diganti semua jadi bank syariah gitu. Kalau di yang lain tuh nggak ada. Terus mungkin di sini yang jinah gitu ya, yang berhalwat gitu, dihukum cambuk gitu ya guys ya, di depan umum gitu. Itu yang nggak ada gitu. Kalau di daerah lain, di daerah Bandung tuh kan nggak ada tuh namanya hukum cambuk. Kalau di sini tuh ada hukum cambuk gitu ya, ada Qonun Jinayah namanya gitu ya. Terus yang nggak ada di kota lain, yang ada di Aceh tapi ada di kota lain, mall. Kalau di Bandung kan banyak mall ya, kalau di Aceh tuh gak ada mall gitu. Ada mall sih, 2 mallnya, cuman gak gede-gede banget gitu. Gitu. Tapi katanya mau ada Trans Studio ya, tapi belum selesai. Gitu deng gitu. Jadi mall nggak ada di Aceh. Bioskop juga nggak ada di Aceh. Karena mungkin orang Aceh nggak mau juga. Sebenarnya bisa aja ada, cuman nggak mau juga gitu guys. Terus ada dari IG, dia nanya apa sih? Nanya pertanyaannya itu, kapan terakhir kakak ngaji? Nah, ini masalah ibadah guys. Yang pertama, aku tidak pernah mengekspos ibadah aku, karena yang tahu ibadah aku itu hanya aku dan Tuhan yang tahu gitu. Dan aku tidak terbiasa mengekspos udah sholat, terus alhamdulillah aku ngaji sekian juz gitu, nggak pernah gitu ya. Kalau ngaji ya aku suka ngaji, tapi kapan ya aku nggak mau bilangin kapan aku ngaji, aku rutin ngaji atau enggak gitu. Itu urusan aku sama Allah, ibadahku hanya urusanku sama Allah gitu guysku ya. Ada pertanyaan dari Bang Amsal Husen. Oke, pertanyaan terakhir dari Bang Amsal Husen guys. Katanya, Teh kerja di mana? Ini kenapa sih kerudung? Teh kerja di mana? Terus tinggal di mana? Terus apa lagi? Pacarnya siapa? Aku kerja di salah satu media di Aceh, The Aceh Post, sebagai produser. Tinggal di mana? Aku tinggal di Nesu. Maksudnya Nesu mana ada aja gitu ya. Nesu Aceh. Terus pacarnya siapa? Ada pacarnya yang hitam manis, yang senyumnya tuh gitu ya kan. Udah terjawab ya Bang Amsal ya. Oke. Jadi gitu ya pertanyaan terakhir dari Bang Amsal. Terima kasih banyak kalian sudah berpartisipasi dari Q&A aku. Kalau misalkan mau ada di Q&A part 2 gitu ya guys ya, ada Q&A part 2 gitu ya. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon maaf juga kalau pertanyaan-pertanyaan yang kalian kasih ke aku terus jawabannya kurang perfecto ya guys. Tapi aku sudah sebisa mungkin untuk memuaskan kalian ya guys. Oke, dukung aku terus ya. Kejar terus viewersnya meskipun aku tuh jarang-jarang upload gitu ya. Terima kasih banyak gitu ya. Dan tentunya jangan lupa nonton video aku yang lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, juga follow IG-nya aku, Rifani Munawar. Dan
Nantikan aku di video-video aku yang lainnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya.